Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran Lampung terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pasar tradisional. Peningkatan PAD dari pasar itu hampir 50% di mana target pada 2025 mencapai 2,1 miliar rupiah, dari sebelumnya tahun 2024 hanya 1,1 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran Razak mengatakan 5 pasar pemerintah daerah yang dikelola antara lain, Pasar Gedung Tataan Sukaraja, Pasar Baru Kedondong, Majadi Margapunduh, Padang Cermin dan Trimulyo Tegineneng. Meski sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2023, namun untuk peningkatan pendapatan itu harus terus disosialisasikan kepada para pedagang. Pengawasan kepada para petugas menurut Kadis Perindak juga akan terus ditingkatkan sehingga tidak terjadi kebocoran di sana-sini agar PAD yang ditargetkan dapat terrealisasi. Adapun yang menjadi saingan dalam pasar tradisional itu adalah belanja online dan toko retail yang sudah ada sampai pedesaan. Persampahan, khusus yang di pasar ya. Ada 5 pasar pemerintah daerah yang kita kelola. Ada Pasar Gedung Tataan Sukaraja, Pasar Baru di Kedondong, kemudian Pasar Maja di Margapunduh, kemudian Pasar Padang Cermin di Padang Cermin, dan Pasar Trimulyo ada di Tegineneng. Itu ada 5 pasar, dan itu kita dibebani target PAD 2 miliar sekian ya untuk tahun 2025 ini. Nah, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah menyusun perda dan alhamdulillah sudah disahkan Perda Nomor 5 Tahun 2023. Tapi itu pun belum bisa berjalan. Kami sedang mensosialisasikan terhadap para pedagang yang akan membayar retribusi itu. Karena ada kenaikan tarif supaya target ini tercapai. Tapi ini masih sebagian ya pedagang dan hampir mungkin seluruh lah di semua pasar masih keberatan dengan tarif baru yang kita buangkan dalam perda. Ini sebagai payung hukum kita. Tapi kami tidak berputus asa, kami terus mensosialisasikan bagaimana upaya-upaya target ini bisa tercapai maksimal. Ya kan? Kami terus koordinir para OPT dan penarik salar memaksimalkan bagaimana tidak terjadi kebocoran penarikan retribusi yang dikelola oleh OPT ini supaya semuanya masuk. Dan alhamdulillah semuanya sudah pakai non tunai, mereka setor pakai QRIS ya. Dan ini satu keberhasilan yang saya rasakan secara pribadi. Ada perubahan mindset daripada OPT penarik salar tidak lagi setor tunai, jadi mereka langsung setor ke bank non tunai melalui sistem QRIS. Nah itu ya, jadi kita maksimalkan ya, mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran yang diduga-duga ada kebocoran. Alhamdulillah insya Allah ini sudah bentuk pengawasan kami ya terhadap kawan-kawan kita yang ada di lapangan di OPT 5 pasar ini. Kedua, ya, selain upaya perda, kemudian maksimalkan potensi, kemudian bagaimana kita melaksanakan petugas-petugas kita, ini ada kendala. Bagaimana ini? Karena akses pasar kita ini mungkin ada beberapa tahun ini tidak pernah ada perbaikan. Nah, tahun ini ada sedikit perbaikan khususnya Gedung Tataan kita coba untuk mendorong supaya masyarakat tuh untuk kembali belanja di pasar tradisional ya, karena sekarang banyak masyarakat itu yang enggan untuk belanja ke pasar. Kenapa? Karena persaingan. Contoh ya, online tadinya mungkin tingkat perkotaan, dan sekarang di tingkat pedesaan online sudah masuk ya, mereka belanja online ya, bukan hanya bentuk makanan tapi termasuk barang-barang pecah belah pun mereka sudah belanjanya, pakaian-pakaian itu belanja melalui online. Kedua, pedagang sayuran, ikan, itu sudah banyak ya pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor. Sekarang sudah masuk sampai ke pintu rumah. Ya kan? Sudah ada pelanggan-pelanggan khusus dan belanja kepada pelaku pedagang yang berkeliling ya, keliling pasar. Kemudian persaingan lagi. Sekarang banyak toko-toko wiralaba, contoh Alfamart, Indomaret. Bisa diperhatikan, lihat di Kedondong aja mungkin sekitar pasar itu mungkin lebih dari 2 Alfamart, Indomaret yang sudah berdiri di situ, belum lagi toko-toko lain yang sudah berdiri. Dan itu banyak lagi sekarang masyarakat ya di sekitar pasar itu juga sudah mendirikan bangunan di halaman rumah, buat kios atau ruko di halaman rumah.
Mereka berjualan, jual pakaian, jual sayuran sudah di halaman rumah. Jadi tidak lagi berjualan di pasar. Dan itu di luar akses kami untuk menarik retribusi. Jadi kami tidak menarik retribusi mereka yang berdagang di depan rumah. Yang kami tarik ini adalah pedagang yang berjualan di lokasi pasar. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi ada 5 pasar. Iwan Gedung Tataan Pesawaran Mitra TV Lampung melaporkan.